Halo, perkenalkan nama aku Istingenatul Maisaro, NPM 22130521112. Di sini aku sebagai konselor. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ica Darmiasi, NPM 22530520002. Di sini saya berperan sebagai konseling. Silakan masuk, Mbak. Kita akan duduk. Terima kasih. Apa benar dengan Mbak Ica? Iya, benar. Oh, yang semalam WA saya ya? Iya. Yang mau konseling. Tapi semalam kan kita belum sempat ngobrol nih. Belum sempat kenalan dulu. Mungkin sekarang kita kenalan dulu biar lebih enak Mbak Ica cerita ke Ibu, terus bisa menganalisis permasalahannya ya bareng-bareng. Sebelumnya nama panjangnya siapa, Mbak? Nama panjang saya Putri Ica Darmiasi, Bu. Ica Darmiasi. Biasanya dipanggilnya siapa? Biasanya sih dipanggil Ica. Mbak Ica yang berarti panggilannya. Terus kesibukannya sekarang apa nih? Kalau kesibukan saya sih biasanya kuliah sih, Bu. Oh, kuliah aja ya? Iya. Sekarang udah semester berapa berarti? Semester 4. Oh, udah semester 4 berarti udah sedang perjalanan lah ya. Iya, betul. Terus rumahnya di mana? Saya aslinya di Lampung, Bu, di Brawijaya. Di Brawijaya. Iya. Kalau di sini? Kalau di sini saya ngekos. Oh, ngekos di mana nih? Ngekos di Nunyai. Oh, di Nunggu. Iya, di belakang Cipas itu. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Unila. Oh, kuliahnya di Unila. Oke. Gimana nih Mbak Ica kesini, apa ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu, aku tuh mulai ngerasa bingung tuh dari semester 3 kemarin. Jadi tuh bingungnya gini, Bu, kan kalau di kuliah pendidikan nanti lulusnya kan bisa PPG, bisa ngambil apa sih profesi gitu ya, Bu. Kebetulan aku ini kuliahnya di prodi bimbingan konseling. Nah, besok bingungnya tuh kalau udah lulus tuh aku tuh mau PPG, ngambil PPG, profesi. Nah, sedangkan aku tuh punya keinginan lain juga, Bu. Pengennya tuh kayak aku tuh kerja ke luar negeri gitu, Bu. Jadi Mbak Ica ini sebenarnya sudah mulai enjoy kuliah di kita. Iya. Cuma Mbak Ica bingung nanti setelah lulus Mbak Ica harus ngambil PPG, profesi atau apa. Sedangkan Mbak Ica ini punya keinginan buat kerja di Jepang gitu ya, di luar negeri. Iya. Ya. Di luar negerinya di Jepang atau? Iya, itu di Jepang. Oke, berarti mengalami kebingungan gitu ya. Terus apa lagi Mbak Ica? Ya itu sih, Bu, kebingungan antara milih PPG, ambil profesi, apa kerja ke Jepang. Terus apa yang terjadi dan membuat Mbak Ica merasa perlu nih kayaknya aku konseling gitu? Menurut saya sih kayak saya tuh pengen konseling tuh kayak biar ada teman cerita, biasa itu dapat sedikit masukan gitu, Bu. Kira-kira kalau Mbak Ica ini bingung, apa yang dirasain Mbak Ica? Kalau bingung nih biasanya kayak gimana ya, kayak ngerasa cemas, gelisah. Terus kalau lagi bingung nih biasanya kayak ngeliat orang yang udah kerja di Jepang, terus ngeliat nggak sengaja ngeliat status dia gitu ya, Bu. Udahannya tuh kayak udah menggebu-gebu gitu loh, Bu. Kapan sih ini lulusnya, kan pengen juga cepet-cepet kerja ke Jepang. Kebetulan kan katanya kalau apa sih kerja di Jepang kan gajinya lumayan ya, Bu. Nah, itu yang apa sih bikin saya menggebu-gebu pengen kerja ke Jepang. Tapi itu saya mikir lagi, Bu, kalau misal saya kerja di sini apa kayak PPG, ntar kan saya bisa tuh ngelamar jadi guru, kerjanya di rumah, kayak nggak jauh dari rumah, enak, bisa ketemu orang tua ya. Sedikit resikonya daripada pergi jauh ya. Iya. Terus Mbak Ica pernah nggak sih kayak
dengan adanya situasi Mbak Ica yang bingung ini, Mbak Ica merasa sedih atau stres gitu nggak? Kalau sedih sih iya Bu, cuma kalau seperti itu enggak sampai ke stres sih Bu. Apa yang Mbak Ica pikirkan saat peristiwa ini terjadi? Yang biasa yang saya pikirin pas peristiwa ini terjadi tuh kayak aku tuh mikirnya gini Bu, orang yang kerja di Jepang itu kan gajinya lumayan, pasti ya uh, uang mereka tuh ya lebih banyak dari yang kerja di sini gitu loh Bu. Terus ya di Jepang kan emang kayak kerjanya, aku pernah lihat sih Bu, kayak kerjanya tuh dia kayak metikin daun bawang itu dalam per bulan itu digaji sebesar 40 juta gitu. Wow, besar ya. Iya. Jadi itu yang membuat Mbak Ica jadi berpikir kalau kerja di Jepang itu banyak uangnya gitu ya. Iya. Terus apa yang Mbak Ica yakinin tentang diri Mbak Ica bahwa kerja di Jepang ini duitnya banyak? Tentang diri saya Atau dari orang lainnya yang buat Mbak Ica berpikir kalau memang nih kayaknya di Jepang ini uangnya banyak gitu. kemarin sih sempat ngeliat status teman saya story IG ya Bu. Dia ini teman SMA saya, kebetulan dia sekampung sama saya. Dia kerja di Jepang udah hampir setahun lah. Nah itu tuh kata ibunya, dia udah berani kayak ngambil mobil gitu Bu, di mobil sendiri. Terus dia apa sih namanya kayak kirim orang tuanya, gajinya dia dikirim orang tuanya. Nah, jadi kan saya pengen juga gitu loh Bu, ngasih orang tua saya dari hasil gaji saya, dari hasil kerja saya. Tapi pasti kan kalau di Jepang itu ada konsekuensinya ya, kayak kalau di Jepang mungkin kita nggak bisa kerja dekat dengan orang tua, terus banyak yang lebih beresiko juga, kayak begitu tuh di MPK yang ada yang udah nyalurin itu bisa masuk dengan cepat, terus kerjanya juga enak gitu. Terus kira-kira bagaimana perasaan Mbak Ica setelah berpikir kalau kerja di Jepang ini duitnya banyak atau apa? Jadi ya respon saya tadi, respon saya ya saya tuh pengen cepet-cepet lulus gitu loh Bu, kayak langsung menggebu-gebu, wah ini harus cepet lulus kuliah nih biar bisa kerja ke Jepang. Jadi perasaannya ini lebih kayak semangat Iya, gitu, semangat menggebu-gebu lulus ya. Iya. Dari perasaan semangat ini apa yang muncul dari respon Mbak Ica? Dari rasa semangat ini ya saya ya semangat kuliah gitu Bu, nggak hampir sih Bu, saya nggak pernah bolos. Mungkin ada sih bolos saya selama 1 semester ya sampai 2 kali 3 kali, itu pun ya karena hal mendesak sih Bu. Terus kalau soal tugas-tugas kuliah juga saya selalu ngerjain, nggak pernah bolong gitu Bu. Oke. Sekarang nih kira-kira apa benar kalau orang kerja di Jepang ini banyak duitnya? Kira-kira masuk akal nggak? Sebenarnya sih ya kalau dipikirin agak nggak masuk akal sebenarnya, tapi mereka sih ada di tengah-tengah, ada masuk akalnya, ada enggaknya. Kira-kira ada nggak bukti yang mendukung atau menentang keyakinan ini? Kalau dari mendukungnya sih ada Bu, yang kayak saya bilang tadi, saya habis ngeliat teman saya yang udah berani kirim uang ke orang tuanya. Terus kalau yang menentang juga ada Bu, Kan yang kayak apa sih, kalau kerja ke Jepang ini kan resikonya gede. Terus sebenarnya kayaknya sih sama aja sih kalau dipikir-pikir, dari pengeluaran di Jepang sama di Indonesia kan mata uang Jepang kan juga lebih tinggi ya Bu dari mata uang Indonesia. Terus
eh, itu tadi juga saya ada keinginan ingin jadi PNS Bu, itu yang sedikit menentang saya. Terus apakah keyakinan ini membantu Mbak Ica mencapai tujuan Mbak Ica? Sebenarnya sih enggak sih, Kenapa Mbak Ica bisa bilang enggak? karena kan gimana ya, kan saya ngelihat yakin kan ngeliat gara-gara ngeliat teman saya kayak gitu, saya mikir lagi setiap orang kan ada kayak versinya masing-masing, ada jalannya masing-masing gitu Bu. Ntar kalau jalan saya bukan yang kerja di Jepang, ntar saya udah di Jepang, takutnya kan nggak sesuai harapan, nggak sesuai keinginan saya, kan takutnya ada apa-apa gitu di Jepang. Berarti keyakinan ini tuh muncul bukan malah membantu Mbak Ica mencapai tujuan ya, jadi Mbak Ica malah bingung gitu kan ya, jadi berada di tengah-tengah. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, kalau kerja di Jepang dengan kerja di Indonesia itu, memang di Indonesia mata uangnya lebih kecil ya, terus jugaan tempat kerjanya nggak terlalu luas gitu kan, nggak susah gitu. Cuman kan Mbak Ica kuliah gitu kan, kalau misalnya dilanjuti sampai selesai, sampai Mbak Ica dapat kerja dengan sesuai dengan jurusan Mbak Ica tuh lebih memotivasi Mbak Ica gitu buat lebih apa ya, kayak lebih bertanggung jawab dengan pilihan awal yang Mbak Ica ambil gitu. Karena kan Mbak Ica awalnya juga udah kuliah gitu. Kira-kira waktu dulu itu Mbak Ica pernah nggak kayak mikir aku mau kuliah atau kerja ya gitu, sebelum Mbak Ica masuk kuliah? Sebelum masuk kuliah ada sih Bu, sempat kayak mikir kan dulu sebelum masuk kuliah nanyain orang tua dulu kalau aku kuliah gimana, terus orang tua juga jawab ya kalau mau kuliah ya udah kuliah aja. Terus dari ibu ngomong ya kalau emang mau kerja ini juga mau kerja apa gitu gitu. Kan Mbak Ica sudah dapat berpikir secara rasional mengenai situasi yang Mbak Ica alami? Sepertinya sih sudah sih Bu. Jadi sekarang Mbak Ica sudah dapat berpikir secara rasional mengenai situasi Mbak Ica ya? Iya ya, kayak yang tadinya awalnya pikirnya mau cuma kerja di Jepang yang hasilin uang yang banyak, tapi sekarang yang kayak ibu bilang tadi, apa sih, besok kuliah dulu yang apa sih biar cepat lulus selesaiin kuliah, terus habis itu kerja sesuai dengan jurusan. Oke, berarti Mbak Ica sudah mulai bisa memahami situasi Mbak Ica dan bagaimana cara menanggapinya ya. Iya. Oke, dari tingkat kecemasan Mbak Ica yang Mbak Ica alami sebelum konseling berapa kira-kira dari 1 sampai 10? Tadi sebelum konseling sih 7 Bu. Sekarang udah mulai turun mungkin ya. Kalau sekarang berapa? Sekarang 4 Bu. Oke, udah turun ya berarti Mbak Ica. Iya. Oke, untuk lebih biar proses konseling lebih berjalan dengan baik, dalam proses konseling itu akan diadakan pemberian tugas Mbak Ica, di mana pemberian tugas ini berfungsi untuk apa ya, untuk melihat bagaimana progres Mbak Ica setelah sesi konseling. Jadi tugasnya Mbak Ica, Bu minta tolong Mbak Ica tulis apa aja yang membuat Mbak Ica berpikir kalau keyakinan yang irasional kalau kerja di Jepang ini banyak uangnya. Terus Mbak Ica tulis apapun yang menentang pikiran Mbak Ica tersebut. Oh, jadi tugasnya tuh saya kayak nulis nyatet apa aja yang mendukung keyakinan saya sama yang menentang keyakinan saya ya. Benar. Nanti 5 hari lagi kita ketemu lagi untuk melihat bagaimana prosesnya. Oke, kira-kira ada yang masih ditanyakan? Saya rasa untuk